Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saat ini kalau kita minggu-minggu yang lalu kan sudah mempelajari mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pendidikan gizi. Dan kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya pendidikan gizi. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana cara merancang pendidikan gizi. Oke, ini adalah pengertian mengenai pendidikan gizi, yaitu merupakan kombinasi strategi pendidikan yang digunakan untuk memfasilitasi perubahan perilaku atas pilihan makanan dan makanan lain serta gizi yang terkait dengan perilaku yang kondusif dan kesejahteraan. Fokus dari pendidikan gizi adalah peningkatan kesehatan dan memfasilitasi solusinya. Jadi intinya dari pendidikan gizi ini adalah kombinasi strategi pendidikan dengan keilmuan gizi. Seperti itu ya. Untuk merubah suatu perilaku yang merupakan perilaku dari makanan atau juga perilaku terhadap suatu aktivitas seperti itu. Ini adalah jenis dari pendidikan gizi. Jadi pendidikan gizi itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan gizi langsung maupun pendidikan gizi yang tidak langsung. Nah, pendidikan gizi langsung ini bisa dibagi menurut pesertanya, yaitu individual maupun kelompok. Untuk kelompok ini bisa kelompok besar ataupun kelompok kecil. Contoh dari pendidikan gizi langsung yang secara individual adalah konseling gizi. Nah, kalau kelompok besar itu kita sebutnya penyuluhan. Kalau misalnya kelompok kecil itu bisa fokus group discussion seperti itu. Kemudian kalau untuk pendidikan gizi tidak langsung itu bisa melalui media massa. Contohnya adalah poster atau melalui baliho atau bisa juga iklan-iklan mengenai gizi yang ada di televisi seperti itu. Atau misalnya iklan di radio juga merupakan pendidikan gizi secara tidak langsung. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk merancang pendidikan gizi. Yang pertama adalah pemilihan isu atau problemnya, kemudian memilih perilakunya, mengidentifikasi faktor-faktor atau mediatornya, kemudian kita memilih teorinya, dan kita menetapkan tujuan. Serta step kelimanya adalah mendesain aktivitasnya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Rencanakan evaluasinya itu seperti apa. Nah, ini untuk deskripsi dari langkah yang pertama, yaitu menganalisis masalah dan kebutuhan untuk menyatakan tujuan perilaku program. Untuk langkah yang pertama ini ada 3 step lagi, yaitu yang pertama menganalisis masalah kesehatan yang menjadi perhatian dan audiens untuk siapa masalah tersebut relevan dan penting. Jadi kita lihat dulu identifikasi dari masalah kesehatannya itu apa. Terus kemudian langkah yang selanjutnya merupakan identifikasi perilaku dan praktek yang berkontribusi pada masalah yang terjadi. Ini kita lihat intervensi apa sih yang ingin dirubah seperti itu. Kemudian ada langkah berikutnya yaitu menentukan tujuan perilaku atau tindakan yang akan menjadi fokus dari suatu program. Jadi contohnya misalnya adalah di suatu daerah itu banyak terdapat kasus-kasus penyakit batu ginjal. Nah, kita di sini sebagai ahli gizi mau melihat kenapa sih kok muncul adanya penyakit batu ginjal di suatu desa ini misalnya atau di suatu wilayah ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa ternyata ada kebiasaan meminum air mentah. Dan setelah kita melihat bahwa kandungan dari air mentah di wilayah tersebut banyak mengandung kapur.
Nah, ketika kapur itu sudah banyak menumpuk di dalam ginjalnya, maka akan terjadilah proses kristalisasi terhadap si ginjalnya tadi. Akhirnya terbentuklah penyakit batu ginjal. Nah, dengan seperti itu kita sudah tahu, kita bisa menganalisis, oh ternyata masalahnya adalah di perilaku meminum air yang masih mentah yang mengandung kapur. Jadi solusinya apa dari hal tersebut? Kalau kita memindahkan seluruh warga dari wilayah tersebut kan nggak mungkin. Akhirnya yang kita bisa intervensikan adalah bagaimana caranya mengurangi zat kapur yang berada dalam air tersebut. Caranya gimana? Yaitu dengan cara pemasakan. Jadi airnya dimasak dulu, kemudian kita diamkan selama misalnya semalam, 1 hari semalam, kemudian kita lihat besoknya akan terdapat endapan-endapan dari kapur tersebut. Nah, kita bisa menyaring air tersebut, air yang telah dimasak tersebut dengan misalnya menggunakan kain, saringan air bersama dengan kain. Jadi kapur-kapurnya tadi akan tersaring oleh kain yang ada. Sehingga airnya yang akan diminum itu sudah steril karena sudah dimasak dan kemudian juga kandungan kapurnya sudah banyak berkurang. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contohnya untuk menentukan suatu masalah, audiens, dan fokus perilakunya apa. Contohnya misalnya pada pasien-pasien diabetes. Nah, kita lihat bahwa di sini sudah ada kesehatan diabetes ada di tangan Anda. Ini adalah nama programnya. Kemudian pendekatannya adalah berbasis komunitas. Berbasis komunitas berarti audiensnya adalah komunitas. Jadi kita mau menjangkau eh, seluruh Indonesia, katakan. Untuk audiensnya itu adalah seluruh para diabetesi yang berada di Indonesia. Nah, untuk pengelolaan mandiri diabetes ini adalah masalahnya. Jadi, masalahnya adalah orang-orang tersebut tidak mengetahui bagaimana cara menanggulangi diabetes atau menurunkan gula darahnya. Nah, fokus perilakunya di sini adalah diet, yakni diet yang asupan buah dan sayur serta lemaknya rendah. Itu asupan tinggi buah dan sayur dan lemaknya rendah. Kemudian ada olahraga. Kemudian kita lihat pada obat-obatan yang digunakan. Misalnya akan berbeda perhitungan karbohidratnya jika seseorang itu menggunakan insulin. Kalau dia menggunakan insulin yang rapid seperti apa, yang misalnya insulinnya cepat itu seperti apa. Nah, kemudian kita ada pemantauan glukosa darah. Glukosa darah itu harus dipantau secara rutin. Dan kemudian ada perawatan kaki yang kakinya misalnya sudah terdapat gangren seperti itu. Kemudian di sini juga ada program What's Cooking. Nah, maksudnya adalah program mengenai apa yang akan dimasak seperti itu. Nah, di sini merupakan pendidikan dari gizi kuliner. Masalahnya yaitu keterampilan memasak para ibu-ibu muda yang berada di supermarket. Jadi audiensnya adalah ibu-ibu yang berada di supermarket seperti itu. Nah, caranya gimana? Misalnya dengan demo memasak. Bagaimana sih caranya demo memasak? Nah, fokus perilakunya di sini kita lihat bahwa adalah asupan buah dan sayur lagi. Karena misalnya pada ibu-ibu muda, mereka tidak menanamkan anaknya untuk makan buah dan sayur misalnya. Kemudian di sini bagaimana cara memasak di rumah. Ini bisa kita lakukan dengan metode misalnya cooking class atau misalnya demo memasak yang singkat seperti itu. Lainnya bisa dibaca sendiri. Terus kemudian ada langkah kedua, yakni menggunakan teori dan bukti untuk mengidentifikasi mediator perilaku yang ditargetkan.
Jadi di sini ada 5 langkah. Yang pertama adalah menjelaskan secara umum konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi persepsi. Jadi di langkah yang 2A ini, kalian mendeskripsikan lingkungan sosiokultural tempat tinggal para audiens. Terus kemudian di langkah 2B, mengidentifikasi aset individu dan komunitas dalam kaitannya dengan tujuan atau tindakan perilaku program. Nah, di kasus 2B ini, kalian diminta untuk mendaftar perilaku, kebijakan, dan faktor lingkungan saat ini yang menjadi aset pencapaian audiens terhadap perilaku sasaran program. Kemudian di langkah 2C ada mengidentifikasi mediator pribadi dari tindakan atau perubahan perilaku. Nah, di sini kalian diminta untuk mengelis pemikiran, perasaan, dan keterampilan yang berakar pada teori dan berpotensi menengahi motivasi dan kemampuan audiens untuk mencapai perilaku dari tujuan program tersebut. Yang kemudian adalah langkah 2D, mengidentifikasi dukungan lingkungan untuk tindakan atau perubahan perilaku. Nah, di sini kalian akan kembali mengelis tindakan potensial yang akan diambil dalam suatu program untuk memberikan dukungan lingkungan dan kebijakan untuk pencapaian perilaku sasaran program oleh audiens. Itu. Kemudian yang di langkah 2E, karakteristik audiens dan pertimbangan sumber daya lainnya. Di sini kalian mendeskripsikan karakteristik dari si audiens dan mendaftar pertimbangan mengenai sumber daya yang akan membantu Anda merencanakan aspek praktis dalam program intervensi Anda. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh pertanyaan yang diukur menggunakan psikososial makan sayur dan buah. Contohnya, ini untuk kasus yang 2C. Nah, kita lihat bahwa di sini ada perceived benefits, perceived barrier, perceived control, self-efficacy. Ini sudah pernah saya bahas di pertemuan kita yang kedua dan yang ketiga. Nah, di sini pertanyaannya misalnya di perceived benefit. I feel that I'm helping my body by eating more fruits and vegetable. Nah, di sini diminta dia memberikan skor apakah dia setuju atau tidak dengan pernyataan ini. Saya merasa badan saya itu enak gitu, bugar misalnya. Bugar dengan memakan sayur, banyak makan sayur dan makan banyak buah. Apakah kalian setuju atau tidak? Itu nanti ada scoringnya. Nah, kalau di tabel ini atau di contoh ini itu scoringnya adalah 1 sampai 3. 1 menunjukkan ketidaksetujuan, 2 itu diantaranya, diantara setuju dan tidak setuju atau kita katakan dia netral. Kemudian yang ketiga itu adalah dia setuju mengenai pernyataan tersebut. Terus kemudian di perceived barrier, misalnya I feel that fruit is too expensive. Jadi maksudnya dia merasa bahwa buah-buahan itu terlalu mahal. Nah, nanti diberikan skor juga 1 sampai 3 tadi. Atau misalnya I feel that fruit is not tasty. Jadi dia merasa bahwa buah-buahan itu enggak enak rasanya seperti itu. Oke, yang lainnya kalian bisa baca sendiri. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa dia ada skornya dari 1 sampai 3, di mana 1 itu merupakan ketidaksetujuan, kemudian 2 itu adalah netral, dan yang ketiga adalah dia setuju. Jadi diberikan scoring, kemudian nanti kita lihat mana yang skornya tinggi dan dikategorikan. Itu. Nah, ini adalah berbagai metode identifikasi masalah dan analisis kebutuhan. Ini adalah berbagai metode identifikasi masalah dan analisis kebutuhan. Jadi kalau dilihat di sini ini adalah beberapa metode dari identifikasi masalah dan analisis kebutuhan.
Coba kita lihat di sini misalnya adalah review dari suatu riset atau suatu literatur survei. Nah, di sini ke apa namanya keuntungannya itu adalah dia cepat, nggak mahal, dan nggak butuh perlakuan khusus. Terus kemudian kerugiannya adalah informasinya tidak spesifik karena ini merupakan survei-survei yang umum ya, yang berada di masyarakat seperti itu. Kalau misalnya dia adalah national survey, itu juga sama national survey itu contohnya kayak Riskesdas atau Susenas seperti itu. Kemudian di sini ada survei yang dia berdasarkan bagaimana caranya kita memberikan media terhadap audiensnya. Jadi ada yang menggunakan survei telepon. Keuntungannya informasinya spesifik pada suatu grup atau secara individual gitu ya. Terus kemudian kita juga punya kesempatan untuk bertanya secara detail. Jadi kita bisa menanyakan hal-hal yang sekiranya mungkin tidak kita ketahui atau tidak ada dalam penelitian-penelitian survei nasional maupun penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti seperti itu ya. Kemudian kerugiannya adalah dia memakan biaya yang mahal karena menggunakan telepon otomatis kita menggunakan pulsa. Nah, pulsanya itu akan mahal apalagi kalau beda operator seperti itu. Kemudian di sini ada grup, ada berdasarkan survei grup. Tentu keuntungannya dia adalah dia cepat, kemudian informasinya spesifik kepada audiens atau grup itu, terus kemudian dia juga tidak mahal, tidak semahal telepon. Terus kemudian kerugiannya adalah survei di sini instrumennya harus didesain dan diuji. Jadi kalau menggunakan ini contohnya adalah menggunakan media-media kuesioner gitu ya. Jadi kuesionernya itu harus ada uji sensitivitas dan reliabilitasnya. Seperti itu. Kemudian ini survei menggunakan surat atau menggunakan email misalnya, atau menggunakan hmm, apa ya, atau menggunakan misalnya form-form yang online seperti itu. Nah, ini keuntungannya adalah informasinya tentu lebih spesifik terhadap audiens tertentu. Terus kemudian ada kesempatan bagi audiens itu untuk menjawab secara formal dan dia juga bisa membenahi bahasa-bahasanya seperti itu untuk kita agar lebih mudah dimengerti. Kerugiannya adalah dia mempunyai respon yang rendah, terhitung juga sedikit mahal, terus kemudian ada time delay di dalamnya. Jadi ketika kita memberikan kuesioner itu, atau misalnya ketika kita memberikan suatu pertanyaan, memberikan pertanyaan, maka responnya itu mereka kirimkan lewat email. Otomatis itu ada delay ya, ada delay waktu. Jadi dia masih perlu untuk mengetik atau misalnya menulis jika itu adalah surat seperti itu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah interview individual. Ada yang informal, ada yang formal. Kalau yang informal itu keuntungannya adalah informasinya spesifik dan juga tidak membutuhkan biaya yang mahal. Namun kerugiannya adalah dia tidak sistematis karena jawabannya kan tergantung dari si audiens itu. Misalnya kita tanya dan pertanyaannya juga itu dadakan misalnya ya, tidak terstruktural dari awal, ya otomatis nanti jawabannya juga rancu. Jadi jawabannya itu uh, bisa lompat-lompat gitu ya. Terus kemudian ada formal. Formal interview itu keuntungannya adalah informasinya spesifik. Dia juga komprehensif ya. Terus sifatnya komprehensif dan
Kemudian kerugiannya adalah dia lebih mahal karena dibutuhkan adanya training untuk melakukan interviewnya dan akan banyak memakan waktu seperti itu. Ini kalau di publik mungkin bisa seperti reporter di TV gitu ya, dia informal kan. Jadi dia terjun lapangan kemudian langsung berbicara. Nah, kalau yang formal itu mungkin contohnya kalau di publik seperti press release. Misalnya presiden mempress release-kan mengenai kasus COVID-19 misalnya. Jadi orang sudah tahu bahwa oh ya tanggal sekian, jam sekian presiden akan melakukan press release seperti itu misalnya. Jadi mereka sudah tahu misalnya akan bertanya mengenai apa. Mereka sudah menyusun pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Kemudian ada group meetings. Nah, kalau group meetings ini contohnya adalah group discussion yang tadi saya katakan. eh Relatif lebih murah dan juga cepat untuk keuntungannya. Dan kemudian kerugiannya itu tidak cukup waktu untuk mengekspresikan pikirannya atau membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu ya untuk uh, kita bisa mengetahui dari suatu masalah itu. Terus kemudian ada fokus group. Fokus group ini menyediakan informasinya semakin detail. Detailnya terhadap apa? Terhadap kepercayaan, emosi, maupun tingkah lakunya. Namun kerugiannya adalah ekspensif atau mahal karena dibutuhkan interviewer atau pewawancara yang sudah di training. Dan trainingnya wawancara otomatis ya lebih mahal ya dibandingkan kita misalnya menggunakan orang-orang yang tidak terlatih seperti itu. Kemudian ada observasi. Keuntungannya adalah dia akurat informasinya pada perilaku. Kalau misalnya kita mau melihat perilaku tadi ya memasak air pada suatu daerah misalnya untuk diminum. Nah, kita bisa mengobservasi, kita bisa melihat bahwa apakah orang tersebut benar-benar memasak dan menyaring air yang akan diminum seperti itu. Tapi kerugiannya adalah dia mahal. Oke. Langkah yang ketiga yaitu memilih teori atau model untuk memandu suatu program atau klasifikasi filosofi dan memilih komponen. Nah, ini ada tiga, yaitu memilih teori atau membuat model teoritis yang relevan berdasarkan mediatornya. Yang kedua adalah mengartikulasikan filosofi pendidikan yang mendasari intervensinya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah menentukan channel dan komponen untuk program tersebut. Apakah ada misalnya sponsorship kah atau apa gitu ya yang bisa dimanfaatkan dalam intervensi tersebut. Nah, pada langkah perencanaan awal di tahap ketiga ini, Anda akan dapat memilih teori atau membuat model konseptual yang akan memandu program Anda, mengartikulasikan filosofi Anda tentang pendidikan gizi, memperjelas perspektif Anda tentang konten dan masalah gizi, dan yang terakhir yaitu menentukan berapa banyak dan komponen apa yang akan dimiliki pada program pendidikan gizi Anda. Nah, ini adalah teori yang berguna untuk tahap motivasi pendidikan gizi. Ada teori psikososial, dia berfokus pada pengambilan keputusan pribadi dan faktor motivasi, seperti model keyakinan kesehatan atau health belief model yang sudah saya ceritakan yang sudah saya bahas pada pertemuan yang minggu lalu, pertemuan sebelumnya. Terus kemudian di sini ada model pilihan makanan. Ini akan membahas preferensi dan kenikmatan makanan, emosinya, suasana hatinya,
serta dampak fisiologis makanan pada tubuh. Terus kemudian ada teori yang ketiga, yaitu model dari teori dasar dan penelitian interpretatif dengan audiens yang dituju. Teori ini berlaku untuk audiens dengan penekanan pada makna dan nilai pribadi serta budaya dan identitas dirinya. Kemudian teori yang berguna untuk tahap aksi pendidikan gizi. Nah, teori di sini ada tiga, yaitu sosial kognitif teori yang penekanannya pada efikasi diri dan peraturannya, dan kemudian ada teori self-efficacy and self-regulation teori. Teori ini pendekatannya pada proses tindakan kesehatan yang menjelaskan bagaimana orang menetapkan tujuan implementasi atau membuat rencana untuk mencapai tujuan. Dan kemudian teori yang terakhir adalah maintain goal commitments atau mempertahankan komitmen tujuan. Nah, kalau di sini gimana caranya mempertahankan komitmen? Kalian bisa misalnya menggunakan kontrak antara ahli gizi dengan kliennya. Misalnya, kalian menuliskan tujuan-tujuannya bahwa dalam 1 bulan Pak Jamal harus menurunkan 2 kilo berat badannya, seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara olahraga minimal 30 menit dalam sehari. Terus kemudian mengkonsumsi sayur dan buah sebanyak 5 porsi sehari. Terus ada juga dia mengurangi asupan-asupan makanan yang berlemak misalnya. Jadi kalian tuliskan tujuannya dan berapa goal yang diinginkan, misalnya cut off-nya tadi. Nah, kalian tuliskan, kemudian kalian tanda tangan nih, kalian dan pasien. Jadi nanti kalau misalnya pasien itu minta untuk berulang, maksudnya pasien itu datang lagi di bulan berikutnya, kita lihat manakah tujuan yang sudah dicapai, apakah tujuan yang telah ditetapkan bersama tadi itu akan tercapai selama 1 bulan tadi, 1 bulan kemarin. Apakah intervensi kalian itu benar-benar diikuti oleh Pak Jamal seperti itu atau pasien kalian tadi. Nah, ini adalah teori yang berguna untuk kedua fase, yaitu fase motivasi maupun fase aksi. Nah, di sini ada extended theory of planned behavior, terus kemudian ada social cognitive theory, ada health action process approach theory, dan kemudian ada the trans-theoretical model. Kalian bisa baca sendiri mengenai penjelasannya di sini, bahwa ini adalah teori-teori yang menekankan pada motivasi dan melakukan aksi. Langkah keempat yaitu sebutkan tujuan para mediator. Jadi yang pertama yaitu sebutkan tujuan pendidikan untuk mediator psikososial pribadi dari perilaku maupun tindakan dari tujuan suatu program. Terus kemudian menyebutkan tujuan perubahan untuk mediator dukungan lingkungan dari perilaku tujuan atau tindakan program. Kemudian di langkah kelima yaitu rancang strategi berbasis teori dan kegiatan praktis untuk menangani mediator. Ada 2 langkah juga, yakni merancang strategi dan aktivitas pendidikan untuk mediator psikososial dari perilaku inti program, dan yang kedua adalah merancang strategi dan aktivitas perubahan untuk mediator dukungan lingkungan dari perilaku tujuan. Kemudian langkah keenam yaitu merencanakan evaluasi berbasis teori. Ada 2, yaitu rencanakan evaluasi hasil dan rencanakan evaluasi proses. Nah, di langkah keenam ini ada 3 evaluasi yang mungkin bisa dilakukan pada saat kalian melakukan penyuluhan, yakni evaluasi aktivitas program, misalnya adalah apakah jumlah audiens terpenuhi. Misalnya tadi kita mau memberikan penyuluhan terhadap ibu-ibu balita di desa X karena banyak anak-anak yang menderita karies di sana. Nah, kita lihat apakah jumlah audiensnya itu sesuai dengan target kita. Kita kan nggak mungkin kalau menargetkan 100% ibu-ibu balita tersebut
akan hadir. Nah, kita targetkan misalnya 85% dari ibu-ibu balita yang telah didaftar oleh kita ya. Maksudnya kita sudah melihat bahwa dalam suatu desa misalnya ada 100 orang ibu-ibu balita yang anaknya ada 100 orang ibu-ibu balita. Nah, kemudian kita menetapkan 85%-nya. Berarti kita mengharapkan 85% ibu-ibu balita tersebut hadir ke acara penyuluhan kita mengenai karies gizi itu. Karies gigi. Nah, kemudian kita juga bisa lihat bagaimana reaksi audiens terhadap misalnya pembicaranya. Pembicaranya gimana? Apakah memuaskan atau tidak? Itu bisa menggunakan skala Likert. Dan kemudian ada juga misalnya apakah slide-nya cukup menarik misalnya. Nah, kalau kita lihat seperti itu, kita lihat satu persatu komponennya, bagaimana moderatornya, apakah menarik, seperti itu. Terus kemudian ada evaluasi yang kedua, yakni evaluasi implementasi dan ketepatan dari suatu acara. Ini biasanya kita melihat bagaimana penangkapan audiens terhadap materi. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengadakan pretest dan posttest misalnya. Jadi sebelum materi dimulai, ibu-ibu diberikan misalnya kuesioner atau lembaran gitu ya, lembaran yang berisi soal mengenai seputar karies. Kita lihat dulu bagaimana tingkat pengetahuannya tadi. Apakah mereka bisa menjawab pretestnya, berapa persen yang benar, seperti itu. Kemudian setelah materi selesai, kita akan mengadakan post-test, misalnya dengan soal yang sama seperti pretest tadi. Jadi kita bisa melihat berapa persen sih pengetahuan ibu tersebut meningkat, seperti itu. Terus kemudian ada yang ketiga adalah review desain program. Jadi, apakah tujuan perilaku program dan tujuan pendidikan gizinya tadi sudah mengarah pada problemnya. Misalnya, problem di suatu desa itu adalah karies gigi pada anak balita. Nah, kita lihat apakah tujuannya tadi, tujuan pendidikan gizi mencegah karies gigi pada balita itu sesuai atau tidak. Jangan terus masalahnya adalah karies, terus kemudian kalian memberikan materi mengenai gizi seimbang. Nah, itu nggak benar juga. Gitu. Jadi gizi seimbang tuh berbeda dengan permasalahan karies. Kalau karies mungkin kita akan lebih menekankan pada makanan-makanan yang kaya akan karbohidrat. Karena kita tahu bahwa karbohidrat itu nanti akan membentuk glukosa. Oke, ini tugasnya. Kalian membuat satuan penyuluhan ya.